Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan Zener kali ini, yaitu tentang Zener dengan dirangkai seri. Jadi kita merangkai Zener, dua Zener di sini ya contohnya dua Zener kita rangkai secara seri. Langsung saja kita ke pembahasan. Poin yang pertama, two or more reference level can be established by placing Zener diode in series as shown in figure below. Jadi level ini bisa kita maknai tegangan ya, salah satunya tegangan. Jadi tegangan referensi, dua atau lebih tegangan referensi dapat dibangun atau dapat dibuat dengan cara menempatkan Zener dioda, dengan cara menempatkan dioda Zener secara seri, seperti halnya yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada VZ1, yang atas ini VZ1 dan yang bawah ini VZ2. As long as VI is greater than sum of VZ1 dan VZ2, jadi selama nilai inputnya lebih besar dari tegangan Zener 1 dan 2, di sini dicontohkan tegangan inputnya 50 volt, VZ1-nya 10, VZ2-nya 20 volt. Jadi masih lebih besar V inputnya. Both diode di sini adalah kedua dioda Zener tersebut ya, will be in the on state, akan on atau dalam kondisi hidup dalam kondisi on. And the three reference voltage will be available. Dan ada tiga tegangan referensi yang ini apa? Nah, nampak di sini. Ada tiga tegangan referensi yang nampak di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua Zener VZ1 dan VZ2. VZ1 10 volt, VZ2 20 volt. Dirangkai seperti ini, Satu arah ke atas semua ya. Yang VZ1 ke atas arahnya, yang VZ2 ke atas juga. Inputnya 50 volt, di sini ada R-nya 5K dan di sini ada biasanya tegangan output ya, di sini. Oke, dari rangkaian ini dengan input 50 volt maka akan tercipta atau terbentuk tiga tegangan referensi. Yang pertama 20 volt pada VZ2. Yang kedua 10 volt pada VZ1. Kita perhatikan plus minusnya. Ya, plus minus di sini di VZ2 plus minus, jangan sampai salah. Selanjutnya secara keseluruhan dijumlahkan VZ1 dan VZ2. VZ1 dan VZ2 yaitu 30 volt. Jadi Vref-nya Vref 1 ada di VZ1 yaitu sama dengan 10 volt. Vref 2 ada di VZ2 yaitu 20 volt. Dan Vref 3 merupakan penjumlahan dari 10 dan 20 yaitu 30 volt. Nah, jadi seperti itu. Ada tiga tegangan referensi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada rangkaian lagi. Nah, sedikit berbeda ya. Two back to back. Nah, two back-to-back Zener can also be used as an AC regulator as shown in figure 2.119a. Jadi bisa kita lihat dioda yang dirangkai berhadapan seperti ini, dioda Zener ya, yang dirangkai berhadapan seperti ini, Z1 dan Z2 saling berhadapan, dia dapat digunakan sebagai regulator tegangan AC. Nah, bukan DC ya, tapi regulator tegangan AC. Seperti halnya yang kita lihat di gambar 2119A, yang A ini ya, di gambar yang A. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya yang ini, kita lihat dulu pada saat siklus positif, inputnya pada saat siklus positif, maka arus akan mengalir kan ya searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam di sini. Nah, apa yang terjadi pada Z1? Nah, Z1 ini forward. Ya, Z1 ini forward bias. Seperti dioda biasa. Dan
Ini VM-nya, V maksimumnya sama dengan 22 volt ya. Sedangkan Z1 dan Z2 ini 20 volt, jadi masih di bawahnya. Z1 ini forward seperti dioda biasa. Nah, berarti pada saat siklus positif, Z1-nya forward. Forward berarti dia 0,7, anggap saja 0,7. Forward tegangannya 0,7 volt. Terus Z2, nah Z2 kita lihat reverse kan ya, sesuai dengan eh, yang ditentukan pada dioda Zener ya. Jadi memang dioda Zener ini bekerjanya pada saat reverse, justru pada saat reverse. Nah, jadi bekerjanya yang diinginkan justru pada saat reverse. Sehingga Z2 ini sama dengan tegangan Zenernya yaitu 20 volt. Di Z2, nah, maka VZ-nya sama dengan 20 volt. Seperti itu. Dan kondisinya reverse, pasti reverse. Nah, 20 volt ada di Z2. Itu untuk siklus positif. Jadi Z1-nya forward seperti dioda biasa, Z2-nya reverse seperti halnya kerjanya dioda Zener. Memang kerjanya justru pada daerah reverse yang diinginkan. Selanjutnya pada saat siklus Siklus negatif. Siklus negatif kita pakai warna lain pada saat siklus negatif ini, siklus negatif. Nah, siklus negatif. Pada saat siklus negatif, kita lihat arah arusnya ini plus minus. Nah, kalau yang positif tadi kan ke sini searah dengan jarum jam. Sekarang siklus negatif. Nah, ke sini ke Z2. Nah, pada saat siklus negatif, saya tulis di sini aja. Pada saat siklus negatif, Z2 dalam kondisi forward, maka dari itu tegangannya 0,7 volt. Bagaimana dengan Z1? Z1 dalam kondisi reverse. Ya, reverse. Seperti halnya eh, kerjanya dioda Zener memang dalam kondisi reverse. Tegangannya 22 volt, sedangkan di Zenernya cuma 20 volt. Jadi di Z2 ini ada tegangan sebesar 20 volt dalam kondisi reverse. Reverse, jadi seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk apa itu namanya pada saat kondisi siklus positif inputnya, maka outputnya akan yang bekerja yaitu dioda Z2. Ya, yang bekerja yaitu dioda Z2 ini. Nah, pada saat siklus negatif, yang bekerja dioda Z1 ini. Jadi hasilnya seperti ini terpotong, seperti clipper. Seperti clipper. Oke, selanjutnya kita ganti warna dulu. For the sinusoidal signal Vi, the circuit will appear as shown in figure 2.119b at the instant Vi 10 volt. Jadi ini ya, jadi untuk yang gambar B ini, sinyal inputnya kita ambil pada saat V sama dengan pada saat V input sama dengan 10 volt. Jadi diambilnya kurang lebih kita anggap tengah-tengahnya di sini ya. Ini diambil di sini. Nah, diambil. Jadi kita cuplik, kita ambil. Nah, jadi V inputnya pada saat sama dengan 10 volt. Kalau dijabarkan seperti ini. V input saat sama dengan 10 volt. Apa yang terjadi di situ pada saat inputnya 10 volt? The region operation for each diode is indicated in adjoining figure. Jadi ini pengen melihat daerah kerjanya ya. Daerah operasi atau daerah kerjanya dari masing-masing dioda Zener. Pada saat input 10 volt, positif kan ya, input 10 volt ini positif, siklusnya positif. Maka kita lihat di sini, untuk Z1 dia akan forward. Pasti kan ya, sudah diceritakan di atas tadi, akan forward sehingga bisa digambarkan seperti yang ini di titik ini. Ini forward. Nah, Z1-nya forward. Terus Z2-nya reverse. Tetapi dia tidak sampai ke 20 volt, tidak sampai V Zener-nya, tidak sampai tegangan Zener. Jadi
V input yaitu yang 10 volt ini, saya kasih panah biar nggak salah, nanti jangan dianggap 22 volt ya, tapi 10 volt. V input yang 10 volt itu dalam kondisi ini dia masih lebih kecil dari VZ-nya. Sehingga dioda yang di sini on, yang di sini off. On karena forward, bukan karena reverse. Bukan karena reverse-nya, tapi di sini forward, forward. Z1-nya forward, Z2-nya reverse. Nah, seperti itu. Dan kalau seperti ini kondisinya, V input lebih kecil dari VZ, VZ2 dalam hal ini ya, maka zenernya dalam kondisi off state. Jadi seperti itu. Ini gambarnya ya, gambar daerah operasi masing-masing dioda zener. Kalau Z1 dia forward, kalau Z2 dia reverse, tapi belum nyampe VZ. Masih lebih kecil dari VZ, karena dia yang dicuplik atau diambil ada 10 volt. Bukan 22-nya. Ini pencuplikan saja, pengambilan contoh sampel. Oh. Note that Z1 is in a low impedance region. Jadi bisa kita sebagai catatan ya, Z1 itu low impedance atau resistansinya rendah. Z-nya bukan zener ya. Impedans Z1, impedansi dari zener 1 sama dengan low. Terus while impedance of Z2 is quite large. Jadi Z2 impedansi pada zener 2 itu cukup tinggi. Corresponding with open circuit representation. Jadi dia karena kondisinya off tadi ya, V inputnya pada saat 10 volt dia lebih kecil dari VZ2, maka dia open circuit, kondisinya off kan ya, open circuit. The result is that V output sama dengan V input when VI sama dengan 10 volt. Jadi tegangan output yang ada di sini, V output sama dengan kurang lebih 10 volt. Jadi seperti itu. Jadi tegangan outputnya 10 volt. Bukan 20 volt, bukan sesuai dengan tegangan zenernya, tetapi 10 volt. Pada saat V sama dengan 10 volt, outputnya juga 10 volt. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ini. The input and output will continue to duplicate each other until VI reach 20 volt. Jadi input dan outputnya akan terus-menerus to duplicate each other. Jadi tadi kan yang terakhir pada slide sebelumnya kan V output sama dengan V input. Nah, kita cuplik V inputnya pada saat 10 volt. Dia kan terus bertambah kan, terus untuk V inputnya kan terus naik. Karena sinyal inputnya sinus kan ya. Kalau kita umpamakan 10 volt ada di sini, berarti inputnya akan terus naik. Dia akan sama nilainya antara input dan output sama sampai tegangan inputnya mencapai 20 volt. Jadi seperti itu, karena VZ-nya 20 volt ya tadi ya. Jadi pada saat inputnya 10 volt, outputnya juga 10 volt. Pada saat inputnya 11 volt, outputnya juga 11 volt. Pada saat inputnya 15 volt, outputnya juga sama 15 volt. Sampai tegangan sampai tegangan inputnya mencapai 20 volt. Sampai tegangan inputnya mencapai 20 volt. Nah, begitu inputnya sudah mencapai 20 volt sesuai dengan tegangan VZ-nya, tegangan VZ-nya, maka Z2 zener yang kedua akan turn on sebagai zener. Jadi sebelum 20 volt zenernya masih off.
Z2 ini akan on pada saat V input sudah mencapai 20 volt. Jadi seperti itu. Nah, tetapi Z1 will be in a region of conduction with a resistance level sufficiently small compared to the series 5K resistor to be considered a short circuit. Jadi tetapi Z1-nya dia kan forward tadi ya, Z1-nya nilai resistansi atau impedansinya dia kecil sekali dibandingkan dengan 5 kilo ohm ini. Jadi resistor yang terpasang seri ini 5 kilo ohm. Nah, maka to be considered a short circuit, maka ini nilai resistansinya dianggap short. Dianggap 0, resistansinya 0. Kalau short kan 0. Saking kecilnya maka dia dianggap 0. Jadi untuk untuk Zener yang kedua, dia sekarang kondisinya on, hidup. Nah, pada saat tegangan inputnya 20 volt. Nah, tetapi untuk Z1 dia yang kita lihat di sini resistansinya karena dia forward kan ya. Zenernya forward, resistansinya sangat kecil atau impedansinya sangat kecil dibandingkan resistansi yang ada di sini 5 kilo ohm ini yang terpasang seri ini. Jadi maka karena dia saking kecilnya bisa kita anggap sebagai short. Berarti resistansinya 0. The resulting output for the full range of VI is provided in figure 2.119a. Jadi untuk satu siklus penuh, dari rangkaian ini dan sinyal input ini bisa kita lihat pada gambar ini ya. Nah, jadi 20 voltnya sampai 20 volt saja tegangan inputnya. Jadi setelah itu dia terpotong. Begitu juga yang negatif. Sampai minus 20 volt saja setelah itu terpotong seperti ini. Jadi inputnya ini, outputnya jadinya seperti ini. Karena dia dipotong oleh tegangan Zener. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya ini sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Mungkin lebih jelas dengan keterangan yang ini ya. Jadi pada saat inputnya, saya ulangi lagi untuk slide ini, pada saat inputnya masih lebih kecil dari 20 volt, maka tegangan input dan outputnya akan selalu sama. Inputnya 10, outputnya 10. Inputnya 12, outputnya 12. Inputnya 15, outputnya 15. Sama sampai 20. Nah, pada saat 20 itu, nah yang kita lihat itu Z2-nya, Z2 ini yang kita lihat Z2-nya jadi on. Nah, pada saat on, maka Z2 akan terus menjaga tegangannya stabil sebesar 20 volt walaupun inputnya terus meningkat sampai 22 volt, tapi Z2 tetap menjaga stabil 20 volt. Bagaimana dengan Z1-nya? Z1-nya dia kan forward. Seperti halnya di gambar ini, dia kan forward ini. Nah, maka kalau forward dia memiliki resistansi yang kecil sekali dibandingkan dengan resistor 5 kilo ohm. Karena nilainya kecil sekali, maka bisa kita anggap sebagai short circuit. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan rangkaian seperti ini dan inputnya sinus seperti ini dengan VM-nya sebesar 22 volt. Oke. Kita lanjutkan untuk selanjutnya ini ada pengembangan sedikit. Note that the waveform is not purely sinusoidal. Jadi sebagai catatan ya, untuk gelombangnya yang kita pakai tadi, yang VM-nya 22 volt, yang kita pakai pada slide ini, inputnya itu tidak murni sinus, gelombang sinus. Tetapi its RMS value is lower than that associated with full 22 volt peak signal. Jadi
di gelombang sinus yang sudah kita bahas sebelumnya, dia memiliki nilai RMS, root mean square. RMS kan root mean square. Root mean square. Nah, nilainya lebih kecil dari tegangan peak signal nih, VM. Peak signal itu VM. Boleh kita ini VM. Kalau peak to peak beda lagi. Dari ujung paling atas sampai ujung paling bawah itu peak to peak. Kalau peak signal berarti VM-nya sama dengan VM atau VP, boleh VP, VM atau VP sama dengan 22 volt. Tetapi VRMS beda lagi. VRMS sama dengan 0,707 dikali VM atau VP. Nah, jadi seperti itu. 0,707 kali 22. Makanya dia nilai RMS-nya pasti lebih kecil daripada VM atau VP. The network is efficiently limiting the RMS value of the available voltage. Jadi rangkaian sebelumnya, pada slide sebelumnya itu dia bisa membatasi nilai tegangan RMS-nya secara efektif. Jadi dia bisa membatasi tegangan RMS-nya secara efektif. Rangkaian sebelumnya ya. Ini yang dibahas masih rangkaian sebelumnya. Selanjutnya, the network of figure 2119A can be extended to that of a simple square generator due to the clipping action. Jadi rangkaian sebelumnya yang ada di slide sebelumnya itu bisa dikembangkan menjadi square wave generator, pembangkit gelombang kotak. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan dia ada proses clipping. Clipping action itu proses clipper atau clipping. Jadi rangkaian sebelumnya bisa dikembangkan menjadi square wave generator. Dikarenakan apa di sini? Dikarenakan di dalamnya ada proses clipping, pemotongan. If the signal VI is increased to perhaps a 50 volt peak. Jadi jika tegangan inputnya kita naikkan sebesar 50 volt. Nah, jadi sebelum kita membahas ini sebentar, ini ada gambar ya di sini, gambaran ya, perbandingan antara tegangan peak atau V maksimum dengan tegangan RMS. Ini contohnya 240 volt RMS-nya. Jadi ini yang tegangan maksimum atau tegangan peak-nya. Nah, yang di bawahnya ini tegangan RMS-nya yaitu 0,707-nya. 0,707 kali V peak atau V maksimum. Jadi lebih kecil, pasti lebih kecil. Nah, jadi seperti itu. If the signal VI is increased to perhaps a 50 volt peak, jadi jika tegangan inputnya yang tadi awalnya cuma 22, kita tingkatkan menjadi 50 volt, dengan zenernya 10 volt, tadi 20 ya, sekarang yang digunakan VZ-nya sama dengan 10. As shown in figure 2120 with the resulting output waveform. Jadi kita punya tegangan input sebesar 50 volt. VZ-nya 10 volt ini ya, VZ 10 volt. Nah, maka outputnya akan menjadi seperti yang di kanan ini. Dengan input ini, outputnya menjadi ini. Mirip dengan square wave generator atau pembangkit gelombang kotak. Inputnya sinus, outputnya jadi gelombang kotak. Kok bisa seperti ini? Kok bisa jadi seperti kotak ini? Karena ada efek clipping di sini, efek pemotongan. Pemotongan sinyal input yang awalnya sinus menjadi kotak, jadi seperti ini. Oke, tapi merangkainya harus seperti ini ya, back to back ya. Jadi ada dua dioda dirangkai berhadapan seperti yang ini. Dioda Zener dirangkai berhadapan. Nah, maka menjadi bisa signal generator dengan input yang cukup besar, yaitu 50 volt di sini. Nah, kalau dirangkai seri seperti yang awal sekali, ini saya ulang sedikit. Kalau seperti ini, maka dioda Zener bisa dimanfaatkan sebagai reference voltage atau tegangan referensi. Di sini sampai ada 3 tegangan referensi. Kalau dirangkai seperti ini, satu arah ke atas semua.
Ini contohnya ke atas semua, satu arah. Memang dibuat reverse kan ya, memang dibuat reverse ke atas semua dengan inputnya polaritasnya seperti ini. Bisa juga dirangkai back to back seperti ini, berhadapan ya. Jadi seperti itu untuk rangkaian Zener yang dirangkai secara seri ada dua kemungkinan. Yang pertama dia berfungsi sebagai tegangan referensi, yang kedua sebagai clipper, aslinya ini sebagai clipper pemotong. Nah, kalau dikembangkan lagi seperti yang ada di slide sekarang yang tertampil, dia bisa digunakan sebagai square wave generator, simple square wave generator, pembangkit tegangan kotak yang sederhana. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas tentang voltage multiplier circuit, rangkaian pengganda tegangan. Voltage multiplier circuit. Oke, kita akan bahas pada video selanjutnya.